Mari jemaat kita memohon Roh Kudus, Roh yang perkasa itu menerangi hati kita, supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita dibuatnya mengerti dan disanggupkannya untuk mentaati. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh yang perkasa, ya Roh Kudus, Roh Bapa yang Maha Pemurah, Roh yang mendiami hati kami, berilah kami terang-Mu, supaya ketika Alkitab firman-Mu dibuka dan dibaca, direnungkan dan diberitakan, tiap-tiap perkataan yang kami dengar, oleh nafas Roh-Mu, diberi kuasa untuk bicara di dalam hati kami, untuk menyapa kami, dan lebih daripada itu, mengubah hidup kami. Terangilah kami, ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menyiapkan bacaan kita pada Yohanes 5 asal ayat 1 sampai dengan 9 untuk bacaan kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan meliharanya. Haleluya. Persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Ini cerita yang amat kita kenal, bukan? Nama kolam Bethesda itu artinya House of Mercy, rumah kemurahan hati. Banyak klinik kesehatan atau rumah sakit yang menggunakan nama ini, Bethesda. Antara lain sebuah rumah sakit Kristen di Yogyakarta, tempat di mana dulu saya dan teman-teman mahasiswa teologi setiap hari Sabtu kami menengok pasien di sana sambil bawa gitar, menyanyikan lagu-lagu rohani untuk menghibur pasien di rumah sakit Bethesda. Baiklah, saya langsung menuju ke ayat 6. Yaitu pertanyaan Yesus kepada orang lumpuh di dekat kolam Bethesda itu. Maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Apa tidak terasa aneh, saudara-saudara, pertanyaan ini? Kedengarannya janggal, bukan? Orang sudah jelas-jelas sakit selama 38 tahun, kok masih ditanya lagi, maukah kamu sembuh? Pertanyaan Yesus ini agak janggal rasanya. Tetapi itu adalah pemikiran kita. Itu logika yang ada di benak kita. Orang sakit, ya jelas mau sembuh. Padahal realitanya belum tentu. Belum tentu sesederhana itu. Oleh karena itu, mari kita mencermati cerita ini lebih dalam lagi. Memasuki alam pikir tokoh-tokoh dalam cerita ini. Saudara sekalian, lewat cerita ini sebenarnya Yohanes hendak mengangkat sebuah topik yang penting, yaitu mengenai belief, kepercayaan di dalam kehidupan manusia. Topik tentang belief. Belief itu bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa religion, agama tertentu yang dianut menjadi belief. Namun bukan cuma religion. Misalnya di Indonesia, saudara-saudara, ada agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Itu agama resmi. Apa berarti yang bukan penganut agama-agama tadi, dia atau mereka tidak punya belief? Jawabnya tidak. Sebab selain itu masih ada aliran kepercayaan. Di samping itu misalnya kebatinan Jawa. Di samping itu ada banyak agama-agama suku yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia. Ribuan beliefs. Bahkan belief itu bisa termasuk kepercayaan apa saja yang dihidupi manusia. There are so many beliefs yang dihidupi manusia dalam keseharian hidupnya. Bagaimana kalau di Amerika? Banyak orang mengaku dirinya tidak beragama di sini. Say no to any religion. Just be a secular people.
Ada yang ateis, yang tidak percaya pada Tuhan sama sekali. Ada yang agnostik namanya. Orang agnostik itu menganggap semua hal tidak bisa diketahui, tidak bisa dibuktikan. Entah Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada, kita yang tidak bisa membuktikan. Itu kita tidak tahu. Kelompok ini namanya agnostik. Dibilang percaya Tuhan ya tidak, dibilang tidak percaya ya tidak. Apakah mereka ini tidak punya belief? Jawabannya tidak. Sebab yang namanya belief itu, kepercayaan itu lebih daripada sekedar menganut sebuah agama. Belief itu wujudnya bisa beraneka macam. Ada belief yang berbentuk tradisi keluarga, dipercaya turun-temurun. Tradisi suku yang dipercayai turun-temurun. Belief itu bisa berupa astrologi, kepercayaan akan nasib manusia sehubungan dengan posisinya terhadap letak bintang-bintang atau planet. Astrologi, superstitions, tahayul, pandangan atau anggapan yang sudah umum dan dipercayai di masyarakat. Public atau communal opinions, pendapat-pendapat di tengah masyarakat, bahkan rumors yang sudah dipercayai, dan masih banyak lagi. Semua itu bisa menjadi sesuatu yang entah disadari atau tidak dipercayai, dijadikan sebuah belief. Pada waktu itu beredar anggapan yang dipercayai oleh banyak orang di Yerusalem dari waktu ke waktu, yaitu bahwa ayat 4, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Oh, itu adalah sebuah belief. Dari mana asalnya? Kita tidak tahu. Yang jelas itu sudah menjadi kepercayaan. Menyebar, meluas, turun-temurun dari waktu ke waktu. Baik mereka yang menganut Yudaisme, agama Yahudi waktu itu, maupun yang bukan penganut agama Yahudi, percaya pada belief tentang air kolam yang digoncang di Bethesda itu. Sehingga sejumlah besar orang sakit menurut ayat 3 menunggu di dekat kolam Bethesda itu. Mungkin kita bisa bilang, oh itu berbau superstitious, tahayul, bukan? Atau kita bilang, gitu kok dipercayai, malaikat menggoyang air kolam, lalu siapa yang masuk pertama kali sembuh, apapun penyakitnya. Atau mungkin kita berkata, ya kalau akhirnya airnya bergoncang, lah kalau tidak, apa mau seumur hidup nunggu di situ? Saudara-saudara, jangan buru-buru berkomentar.
Sebab belum tentu kita tidak mempercayai sebuah belief. Hanya bukan ini yang kita percayai. Sebab ada ribuan beliefs di dalam kehidupan manusia. Dan rasanya tidak satu orang pun bebas dari belief. Tidak peduli dia beragama atau tidak. Tidak peduli dia ateis atau agnostik atau religious people. Tidak peduli. Banyak orang yang punya belief di dalam hidupnya. Dan bukan tidak mungkin, kita juga. Di Amerika, banyak orang percaya astrologi. Banyak. Termasuk politikus-politikus, pengambil keputusan-keputusan besar, ada yang mengambil keputusan berdasarkan perhitungan astrologi. Itu Amerika, apalagi di tempat lain. Profesi psychic, pembaca nasib orang, itu bertebaran di mana-mana di Amerika. Saya pernah jalan di pasar malam, didatangi orang langsung, mau saya bacakan garis tanganmu. Dia enggak tahu kalau ini pendeta. Ya memang enggak tahu. Gitu. Ya. Psychic itu di mana-mana. Pembeli California Lottery. Oh itu banyak sekali. Banyak sekali. Sebab mereka percaya bisa jadi milioner karena lotre. Itu sebabnya beli California Lottery. Itu belief. Di Indonesia, banyak orang tidak mau membeli atau tinggal di rumah dengan posisi tusuk sate. Tahu ya? Posisi tusuk sate itu rumah kalau jual agak susah, harganya pun agak miring. Itu yang beli mungkin pendeta yang mau tinggal di situ. Ya. Di Indonesia orang tua zaman saya dulu suka menasehati anak lelakinya. Kalau makan sendok garpunya itu jangan bunyi. Kelenting gitu. Nanti dapat istri cerewet. Saya nggak makan kelenting loh. Tapi tetap dapat istri cantik. Jangan salah dulu. Ya makanya itu ya, harus diganti Melvin. Banyak orang Cina, saudara-saudara, percaya warna merah itu lambang keberuntungan. Betul? Ya, lambang kebahagiaan. Jadi di hari-hari bahagia, di hari-hari pesta, pakai busana warna merah. Tapi, jangan sekali-kali Anda pakai busana warna merah menyala di pesta nikahnya orang Indian, Native Americans. Hati-hati. Sebab bagi orang Indian warna merah itu artinya perang atau kematian, war or death. Jadi kalau Anda datang di pesta orang Native American, Anda pakai merah menyala, bisa-bisa Anda dipelototin hadirin semua. Bukan karena mereka kagum pada bajumu, tapi karena mereka menganggap engkau sengaja membawa sial. Jadi kalau mau pakai merah, ingat dulu tuan rumahnya ini Chinese atau Native Americans. Saudara-saudara, itulah dunia belief. Di dalam cerita kejadian di kolam Bethesda ini,
Yesus sedang men-challenge orang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit itu tepat pada titik belief-nya. Dia men-challenge belief orang itu. Orang itu terhitung orang yang mempercayai belief tentang goncangan air kolam Bethesda dan kesembuhan bagi yang pertama kali terjun ke situ. Dia termasuk yang percaya itu. Hasilnya apa? Hasilnya dia hanya menghidupi belief itu selama 38 tahun. Sampai dia sudah tidak fokus lagi pada kebutuhannya akan kesembuhan. Itu sebabnya ketika dia ditanya pertanyaan mudah, maukah engkau sembuh? Dia menjawabnya dengan belief lagi yang mengikuti belief yang pertama yang dia percayai tadi, yaitu belief bahwa tidak ada orang yang mau membantunya. Dan belief bahwa orang lain pasti akan mendahuluinya. Dia nambah 2 belief lagi. Selain belief tentang goncangan air kolam, dia punya satu lagi belief bahwa kalau airnya goncang pun tidak ada orang yang ngangkat saya. Dan andai kata saya jalan sendiri pun ke situ, saya itu menuju ke kolam itu, sudah ada orang lain lebih dulu daripada saya. Itu belief yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu jawab orang sakit itu kepada Yesus apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara itu aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang ini sudah lupa untuk apa dia di situ. Dia lumpuh, tapi belief yang menjejali pikirannya semakin membuatnya lumpuh. Dirinya seperti terbenam dalam kubangan lumpur kepercayaan yang pada akhirnya menjadi comfort zone bagi dia. Dia berkubang terus di lumpur kepercayaannya. Dia tidak bisa berpikir lain selain bahwa 1, dirinya lumpuh, 2, ada kepercayaan tentang goncangan air kolam, 3, tidak akan pernah berlaku itu kepercayaan untuk dirinya. Kalau toh goncangan kolam itu ada, orang lainlah yang akan ke situ dulu. Jadi sebenarnya dia sedang mempercayai bahwa dirinya memang lumpuh untuk seterusnya. Dia ada di kolam itu. Tapi dia menghidupi sebuah belief bahwa dia tetap ada di situ untuk seterusnya sebagai orang lumpuh. Dan itu terjadi 38 tahun. Tidak ada perubahan apa-apa. Dan selanjutnya, dia hidup, dia bicara, dia bertindak, mengikuti belief itu. Saudara sekalian, memang tidak semua belief dalam hidup kita bobot pengaruhnya seberat itu. Ada banyak belief-belief yang cukup ringan-ringan saja. Sedikit banyak kita mempercayainya. Tetapi itu tidak mengatur hidup kita. Cukup banyak belief seperti itu. Namun yang berbahaya adalah kalau ada belief
yang begitu kuat mencengkeram pikiran dan hati kita sehingga diam-diam membunuh akal sehat kita, diam-diam menjejali alam bawah sadar kita, diam-diam membius kesadaran kita, dan akhirnya belief itu melumpuhkan kita. Seperti yang terjadi pada orang lumpuh di kolam Bethesda itu. Ada sebuah kutipan berbunyi begini. Your reality is a reflection of your strongest belief. Your reality is a reflection of your strongest belief. Kenyataan hidupmu adalah cerminan dari belief yang paling kuat di dalam dirimu. Jikalau seorang remaja mempercayai benar bahwa dirinya tidak cakap, dia tidak pintar, dia bodoh, sebab semua orang di sekelilingnya memang menganggapnya begitu. Ada remaja-remaja yang dibully seperti itu, saudara-saudara, dan dia percaya bahwa dia itu bodoh dan dia tidak cakap. Tidak heran, dia menjadi bodoh beneran. His or her reality is the reflection of his or her strongest belief. Ada orang yang memang mengalami apa yang dikatakan sebelumnya oleh peramal yang membaca garis tangannya. Oh, itu bukan karena peramal itu hebat dan betul, melainkan karena dia mempercayainya, menjadi beliefnya. Kalau Anda dibuat sangat percaya bahwa ada banyak perkawinan yang gagal dalam garis keturunan nenek moyangmu, engkau akan cenderung tidak mau berjuang apabila rumah tanggamu sendiri menghadapi masalah. Itu yang terjadi pada manusia. Apa yang dipercayainya cenderung menjadi realitanya. Kalau seorang pemuda tiap hari dijejali oleh pemikiran bahwa pemerintah di negerinya itu buruk, dan hanya yang buruk saja yang terus dimasukkan dalam pikirannya, jangan heran kalau suatu saat pemuda itu direkrut oleh kelompok ekstremis dan kemudian dia menjadi teroris. Itulah lahirnya banyak teroris-teroris muda yang sudah sejak awal, sejak dini diindoktrinasi dengan pikiran-pikiran tertentu, pikiran-pikiran teroris, dan jadilah dia teroris. Your reality is a reflection of your strongest belief. Saudara sekalian, apabila kita ini ingin mengenal Tuhan dengan lebih mendalam, knowing God deeper, kita harus waspada pada belief apa yang ada di dalam diri kita sendiri, terutama belief yang strong enough untuk menggiring atau mengarahkan perilaku kita sehari-hari. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus mewaspadai belief yang strong enough untuk mengarahkan hidup kita. Ketika Tuhan Yesus
datang ke kolam Bethesda itu, dia tidak datang untuk mengguncang air kolam, melainkan dia datang untuk mengguncang kepercayaan atau belief yang dihidupi oleh orang lumpuh itu. Sebab disitulah terletak penyakit yang lebih melumpuhkan daripada kelumpuhan orang itu. Itu sebabnya Yesus datang untuk mengguncang, men-challenge belief itu. Saudara sekalian, apakah kita juga menghidupi belief yang terus terang membelenggu kita? Belief yang membuat kita tidak bergerak kemana-mana? Belief yang menghalangi kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Mungkin bentuknya adalah takhayul yang kita terima dan kita percayai begitu saja. Atau sebuah tradisi yang turun-temurun kita ikuti, tapi sebenarnya itu keliru. Atau kepercayaan akan horoskop atau keberuntungan nasib. Atau sebuah warisan doktrin yang aneh, yang kaku dan menyesatkan. Atau sebuah bully atau diskriminasi yang kita serap dan kita telan sejak kecil dan kita percayai. Atau suatu pandangan yang berat sebelah, yang terlalu ekstrim, yang kita anut dan kita pegang. Atau rasa bersalah yang berlebihan, atau kepahitan dan trauma yang disebabkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Dan semua luka-lukanya kita percayai, kita hidupi menjadi belief. Atau bahkan sebuah kenyamanan yang membuat kita malas untuk berubah. Anda tahu, ada seorang pendeta bercerita di Amerika ini. Ada pria berkursi roda yang di gereja ketika dia didoakan, dia mengaku tidak mau sembuh. Jawabannya kenapa? Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sembuh? Jangan doakan saya supaya sembuh, katanya. Karena nanti kalau saya sembuh, saya disuruh cari kerja lagi. Dan santunan kecacatan dihentikan. That's a reality. Ada orang yang memilih untuk tetap duduk di kursi roda karena mendapatkan santunan untuk kecacatan. Nanti kalau sembuh disuruh kerja, ya, santunannya berhenti. Itulah belief. Bentuknya bisa apapun juga. Tetapi intinya satu, melumpuhkan kita. Membuat kita itu berhenti di situ dan menikmati dan menghidupinya. Berapa tahun? Bisa bertahun-tahun. Seperti si lumpuh di Bethesda, 38 tahun dia menghidupi belief itu. Waktu ditanya, apa kamu mau sembuh? Jawabannya miring ke belief yang lain lagi. Kita bisa bertanya, lah kalau kamu tidak berpikir tentang sembuh, untuk apa kamu ada di kolam Bethesda 38 tahun lamanya? Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini harus kita akui ada belief yang buruk pengaruhnya terhadap kita. Belief buatan manusia
yang aneka ragam wujudnya, dan bisa menghalangi kita untuk mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Seniman, ilmuwan, dan negarawan multi-talented dari Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, dia berkata begini, "Belief is not the beginning of knowledge, it is the end." Belief is not the beginning of knowledge, it is the end. Belief itu membuat pengetahuan kita mandek, berhenti, berakhir sampai di situ saja. Bahkan belief yang buruk itu bukan hanya menghambat pengetahuan kita, melainkan kehidupan kita dibuatnya stagnan, kaku, tidak kritis, tidak kreatif, bahkan paralyzed, lumpuh. Itu sebabnya Yesus juga men-challenge kita semua dengan pertanyaan yang sama. Maukah kamu sembuh? Dengan kata lain, maukah kamu berubah, bergerak dari yang stagnan ini? Kepada orang lumpuh itu, Yesus seakan-akan mengatakan, jangan tunggu guncangan air oleh malaikat. Sekarang ini guncanglah sendiri beliefmu yang beku dan kaku dan keliru itu. Ingat, hidupmu akan tetap seperti ini apabila kamu cuma terus menghidupi kepercayaan ini. Dan sekarang, hey, dengar, ada alternatif lain. Do you want to hear something different? Itu yang dikatakan Yesus kepada orang itu. Lalu dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. What? Yesus mengatakan atau memerintahkan sesuatu yang tidak pernah ada di dalam kotak pemikiran orang lumpuh itu. Bangun, angkat tilam, jalan. Tidak pernah dia memikirkan itu. Dan hari ini ada orang yang bicara something yang different kepada dia. Sebuah alternatif yang lain selain duduk di kolam Bethesda itu dan menunggu dan menghidupi belief yang melumpuhkan. Hari ini orang itu bicara bangun, angkat tilam, dan jalan. Berinisiatiflah, berusahalah, dan bertindaklah. Yesus mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang baru, yang keluar dari penjara kepercayaan yang sekian lama membelenggu dan melumpuhkan orang itu. Dan Yohanes mencatat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat 9. Artinya, Yohanes hendak mengatakan, Yesus itu more powerful dibandingkan kelumpuhan itu. Artinya, Yesus itu lebih kuat, Yesus itu lebih perkasa, Yesus itu lebih besar daripada belief apapun yang memenjarakan kita. Yesus greater than all of those beliefs. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang hidup.
Dan dia yang seharusnya menjadi sasaran utama dari belief kita. Kita ini seharusnya percaya kepada Yesus, bukan kepada yang lainnya. Yesus adalah pengganti, alternate dari semua beliefs yang salah di dalam hidup kita. Terhadap orang lumpuh itu, Yesus siap menggantikan beliefsnya tentang guncangan air kolam. Ganti. Sekarang arahkan kepercayaanmu kepada aku, Yesus. Terhadap orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, Yesus menawarkan untuk mengganti belief mereka tentang hari Sabat yang salah. Hukum hari Sabat yang diciptakan berlebih-lebihan sehingga mengikat orang dan membuat orang berbuat baik pada hari Sabat pun dipersalahkan. Itu sebabnya Yohanes menambahkan catatan pada ayat 9, tetapi hari itu hari Sabat. Yohanes mau mengingatkan ada belief yang buruk dalam sistem agama Yahudi waktu itu, yaitu belief tentang hari Sabat yang mengikat orang. Sehingga orang menyembuhkan pada hari Sabat bisa dipersalahkan. Tapi yang dilakukan Yesus adalah dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sebab Yesus adalah alternate yang jauh lebih baik dari semua belief yang buruk di dalam hidup kita. Saudara sekalian, Yesus itu selalu datang kepada kita untuk menawarkan dirinya menjadi substitute, menjadi alternate dari belief apapun yang memenjarakan kita di tempat. He is God, the alternate, and He is God of the alternatives. Di dalam Yesus selalu ada alternatif. Di dalam Yesus tidak ada kebekuan dan kekakuan yang melumpuhkan kita. Di dalam Yesus tidak ada kebuntuan yang membuat kita terhenti di situ. Di dalam Yesus selalu ada kemungkinan yang baru. Di dalam Yesus ada alternatif yang lain. Kalau di sini buntu, maka ada detournya sebagai alternate. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Itu yang ingin dikatakan oleh Injil Yohanes. Yesus itu tidak sama dengan agama. Yesus bukan sistem kepercayaan yang beku. Yesus bukan simbol patung atau salib yang kita bisa usung kemana-mana. Yesus bukan tahayul belaka. Yesus bukan mantra pengusir kegelisahan kita. Yesus bukan lotre di tengah krisis ekonomi. Yesus bukan entertainment bagi dunia modern. Melainkan Yesus itu adalah Tuhan, the Son of God, the living God. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari maut, Tuhan penebus, gembala, dan sahabat kita yang terbaik. Dia itu menjadi tempat perteduhan dan rumah pengasihan bagi kita yang sebenarnya. Dia adalah Bethesda yang sesungguhnya. Our real house of mercy.
Bethesda yang sebenarnya adalah Yesus. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita mengganti semua beliefs yang salah dan melumpuhkan dan menggantinya dengan satu saja, yaitu Yesus.